Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Nah, kalau dari berita ini teman-teman, gua menduga kenapa kok kita masih jarang banget build up dari belakang ya, build up dari kiper. Ya karena Sommer belum bisa fasih banget berbahasa Italia. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat berakhir pekan. Jangan lupa besok Inter main ya teman-teman di jam super sehat 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan menghadapi tuan rumah Empoli. Hari ini gue akan bacain berita-berita menarik dari klub kesayangan kita. Yang pertama dari Hakan Çalhanoğlu yang sudah bisa berlatih penuh bersama tim ya, dan kemungkinan besar bisa menjadi starter, bisa bermain di partai lawan Empoli. Fakta menariknya teman-teman, ini menurut Opta, sejak kedatangan Hakan Çalhanoğlu ke Inter memenangkan 68% pertandingan di seluruh kompetisi bila Hakan Çalhanoğlu tampil. Ini Inter menang 36 kali dari 53 pertandingan. Akan tetapi, bila Çalhanoğlu tidak tampil, persentase kemenangannya turun menjadi cuma 33%. Inter cuma menang 3 dari 9 kali pertandingan ketika Hakan Çalhanoğlu absen. Jujur teman-teman, ini tanda bahaya sih kalau kita sampai ketergantungan dengan Çalhanoğlu. Jangan sampai ini kita cuma berpindah aja ya, dari ketergantungan terhadap Brozovic, terus pindah ketergantungan terhadap Çalhanoğlu. Ini berarti kita nggak menyelesaikan masalah. Dulu kan permasalahannya Brozovic adalah kita nggak punya backup yang setara. Jangan sampai ini berpindah ke Çalhanoğlu, permasalahannya sama, kita tidak punya backup yang setara dengan Çalhanoğlu. Kalau Çalhanoğlu kemungkinan sudah bisa tampil di partai lawan Empoli, tidak demikian dengan Cuadrado yang mengalami cedera sejak international break ya. Ini Cuadrado kemungkinan baru bisa tampil melawan Sassuolo di hari Kamis pekan depan ya. Selain Cuadrado ada satu pemain lagi yang cedera. Cederanya entah karena apa gua nggak tahu, main juga enggak tapi ujung-ujungnya cedera, yaitu Stefano Sensi yang kemungkinan besar absen lawan Empoli dan absen melawan Sassuolo. Jadi cederanya Sensi bahkan lebih parah dibandingkan Cuadrado. Ini FC Internews mengatakan bahwa Inter harus bersabar untuk bisa melihat Sensi kembali merumput dalam waktu dekat. Aduh, ini udah bener deh, Sensi seharusnya dijual aja di bursa transfer kemarin. Lalu lanjut berita yang ketiga. Ini Gazzetta memberikan petuah teman-teman ke Inter. Judul artikelnya begini. Inter, mulai saat ini strategi kalian di partai besar adalah sederhana sekali, yaitu memainkan Marcus Thuram. Tidak ada lagi Inter bermain tanpa Thuram. Di partai penting seperti laga perdana Liga Champions melawan Sociedad yang lalu, seharusnya Inter memainkan Marcus Thuram. Menurut La Gazzetta, teman-teman, di sini dikatakan bahwa iya betul bahwa tim membutuhkan rotasi. Tetapi Inter tanpa Thuram tidak lagi sama. Partai lawan Sociedad menunjukkan bahwa tanpa Thuram, Inter tidak bermain seperti yang Inzaghi inginkan. Pemain Prancis ini, menurut La Gazzetta, perlahan tapi pasti menunjukkan peningkatan dalam hal teknis maupun taktik. Kemudian La Gazzetta juga menyoroti performa dari Arnautovic. Mereka mengatakan bahwa di partai lawan Sociedad menunjukkan bahwa Arnautovic memiliki limitation, memiliki batasan. Arnautovic di usia 34 tahun tidak punya pengalaman bermain di Liga Champions. Terakhir kali Arnautovic bermain di Liga Champions adalah 12 tahun yang lalu bersama Inter Treble Winners. Itu pun dia adalah pemain cadangan. Oleh karenanya, menurut La Gazzetta, ketika level sebuah pertandingan meningkat, maka memilih Marcus Thuram ketimbang Arnautovic terlihat bukanlah sebuah kesalahan. Tentu saja, kata La Gazzetta, kita terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan karena pertandingan masih berada di bulan September. Akan tetapi, Inzaghi seharusnya sudah belajar dari pengalaman dan hasil akhir melawan Sociedad kemarin. Kemudian teman-teman, La Gazzetta juga membahas selebrasi Thuram dan Lautaro, yang si Thuram membentangkan tangannya ke dada gitu ya. Menurut La Gazzetta, Thuram berusaha untuk mengakrabkan diri, menyatu dengan rekan tim dengan cara-cara yang mengejutkan. Marcus Thuram suka melakukan selebrasi mengikuti gaya teman-temannya. Kemarin di San Sebastian, kandang Sociedad, dia meniru gaya Lautaro membuat gestur X di dada. Sebelumnya, dia juga melakukannya di Serie A. Thuram mengikuti selebrasi Lukaku Lautaro dan kemudian mengikuti selebrasi Di Marco. Kemudian lanjut untuk berita yang keempat, teman-teman, dari Steven Zhang. Ini beritanya dibuat oleh Corriere Sport USA. Mereka mengatakan bahwa investor asal Timur Tengah ingin membeli Inter. Sebuah tawaran sudah dilayangkan sebesar 1,3 miliar euro dan seharusnya memuaskan harapan Zhang. Di sini Corriere mengatakan bahwa Suning harus membayar utang 400 juta tahun depan di Mei 2024.
Sebetulnya Suning hanya meminjam 275 juta di Mei 2021. Akan tetapi bila dihitung dengan bunga, maka yang harus dibayarkan tahun depan adalah sekitar 400 juta. Anjir, banyak banget. Dari 275 ke 400 juta ini bunganya bunga apa? Udah kayak pinjol anjir. Kemudian Correa juga mengatakan bahwa banyak pihak yang percaya bahwa Zhang tidak akan bisa melanjutkan kiprahnya di Inter dan akan segera melepas Inter bila ada tawaran di atas 1 miliar euro. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Tapi selama manajemennya ada di tangan Marotta Ausilio, menurut gua aman-aman aja nggak sih? Oh, ternyata di sini ada penjelasannya teman-teman tentang bunga. Di sini dikatakan bahwa Zhang tetap berusaha untuk membayar pinjaman yang dia lakukan. Tetapi masalahnya adalah bunga yang terlalu besar, 12%. Yang membuat biaya total yang mesti dibayar nanti mencapai 2 kali lipat. Dan hutang Inter akan bertambah bila ingin membangun stadion. Bila pembangunan stadion tetap berjalan, maka pembiayaan pembangunan stadion akan dibebankan dalam perhitungan penjualan klub. Aduh, malah makin gak ada yang mau nanti nih ngebeli Inter. Kemudian lanjut untuk berita yang terakhir, berita yang kelima untuk cerewetin Serie A hari ini. Gazzetta mencoba membandingkan kiprah Onana dan Sommer di awal musim ini di liga masing-masing ya. Onana telah bermain 5 kali di Premier League, melakukan 20 kali penyelamatan. Wah, ini banyak juga, luar biasa. Kebobolannya 10 kali. Tapi menurut gue ini not bad sih, 20 kali penyelamatan dan 10 kali kebobolan. Sedangkan untuk Sommer di Serie A main 4 kali, penyelamatannya dikit banget, jauh di bawah Onana, cuma 7 kali penyelamatan dan kebobolan 1 gol. Kalau gue ngelihat kayak gini sebetulnya bukan salah Onana nggak sih? Buktinya Onana bikin 20 kali penyelamatan. Ini yang buruk adalah defense-nya MU kalau gue lihat. Sedangkan dari Sommer memang baru kebobolan 1 gol, tapi juga penyelamatannya cuma 7. Artinya defense Inter memang sangat solid. Siapapun kipernya akan terbantu penampilannya di Inter karena Inter memiliki 3 pemain belakang luar biasa. Inilah Gazzetta membuat ulasan singkat tentang Sommer. Mereka bilang bahwa di Inter para pemain sangat menghargai silent leadership dari Sommer. Sommer memimpin rekan-rekannya tanpa banyak berteriak dan sandiwara. Sommer dipuji karena bisa berkomunikasi dengan nyaman kepada banyak pemain dalam berbagai bahasa. Di sini Gazzetta mengatakan, Sommer ngobrol dengan Pavard dan Thuram dengan perfect French dengan bahasa Prancis yang sangat lancar. Kemudian Sommer berbicara dengan Lautaro dalam bahasa Spanyol dan berbicara dengan Calhanoglu dengan bahasa Jerman. Lalu La Gazzetta juga memuji Sommer karena dia ada kemajuan pesat dalam bahasa Italia. Hal ini membuat komunikasinya dengan Inzaghi dan pelatih kiper Spinelli menjadi lebih efektif. Nah, kalau dari berita ini teman-teman, gue menduga kenapa kok kita masih jarang banget build up dari belakang ya, build up dari kiper. Ya karena Sommer belum bisa fasih banget berbahasa Italia. Nanti sekitar 1 atau 2 bulan lagi ketika Sommer bahasa Italianya sudah sangat fasih, menurut gue kita Inzaghi ball-nya akan mulai lagi nih, build up dari belakang. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.